Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini mau ngebahas laptop ya. Asus VivoBook S14 S433. Ini dia laptopnya kayak gini. Yang mana ini sebenarnya laptopnya tuh udah dibahas sama beberapa teman reviewer, cuma kayak biasa. Gue mau bikin juga versi gue, yang mana kita akan bahasnya lebih nyantai aja, nggak usah spek to spek banget gitu ribet. Pokoknya dalam pemakaian sehari-hari. Dan kalau gue perhatiin juga kayaknya jarang ada yang ngasih tahu ya kalau misalkan kita pertama kali beli laptop Asus itu dapatnya apa-apa aja. Karena sejatinya tuh beda. Kalau dibandingin biasanya kita beli smartphone itu isi di dalamnya tuh beda, sama boxnya itu lebih gede guys. Dan ini gue kasih tahu apa-apa aja yang kita dapat kalau misalkan kita pertama kali itu beli laptopnya Asus. Ini dia. Oke, jadi boxnya tuh pas datang segede gini. Tuh, ini atas sudah gue buka buat ngeliat dalamnya. Di atasnya ya kayak gini doang. Terus di baliknya kayak gini. Terus di sebelah kanannya tuh ada tulisan tipenya ya, S433F. Terus di seberangnya kayak gini aja. Tuh. Oke, isi di dalamnya itu kita tuh dapat box lagi, yang mana ini box laptopnya, dan satu lagi kita dapat tas. Tuh, udah nggak ada apa-apa isinya ya. Tasnya ini tipenya backpack dan kenanya ya lumayan buat dipakai ganti-gantian teman-teman ngantor apa kuliah pas sekolah ya. Tuh kayak gini. Simpel banget sih. Ada tulisan Asus segini doang ya. Terus ini dia dus laptop sebenarnya. Depannya kayak gini, di sebelah kanan kosong, kiri juga kosong, di baliknya ada tipe tuh sama kayak yang tadi ya. Terus ini ada kayak tas jinjingnya, dibukanya tuh gini aja. Tuh, Inserts of Incredible, mantap. Terus ini udah langsung diliatin laptopnya dibungkus sama kain, nah warna putih ya. Terus kalau dibuka tuh masih ada penutupnya lagi, penutup keyboardnya atau penutup layarnya biar nggak debuan. Terus di dalamnya ada dua buku nih, yang satu adalah kartu garansi, satu lagi panduan penggunaan. Terus nah untuk tipe yang S14, S433 ini tuh kita dapat stiker sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan laptopnya buat anak muda. Ini isinya stiker yang bawaan Asus kayak gini. Ini tuh sejatinya buat ditempel-tempelin sini sih guys. Kalau misalkan kalian tipe orang yang suka nempel-nempelin stiker di laptopnya, makanya logonya juga ada di sebelah kanan bukan di tengah. Nah terus kebetulan dapet stiker collab sama si Muklai. Kalau teman-teman belum tahu Muklai itu siapa, dia tuh seorang seniman Indonesia ya. Gue taruh aja link Instagramnya di deskripsi di bawah biar teman-teman bisa ngecek sendiri. Dia tuh udah collab kerjasama sama siapa aja tuh banyak banget sih guys. Dan ini isinya tuh kayak gini. Serius, ini keren banget sih. Stiker Muklai ini tuh available ya buat semua VivoBook S433 yang dijual resmi di Indonesia. Malah kalau beli di beberapa e-commerce yang kerja sama resmi, bisa dapat kaos Billionaires Project kayak yang gue pakai nih. Cuma kayaknya sih selama persediaannya masih ada ya. Oke, terus di dalamnya lagi pasti ada charger. Nah ini chargernya kecil nih. Tuh, sama tangan gue aja kira-kira ya segini gedenya ya. Dan udah, oke habis ya, nggak ada apa-apa lagi. Lanjut sekarang kita bahas laptopnya, Asus VivoBook. Secara garis desain sama warna itu gue suka ya, sudut-sudutnya tuh tegas. Apalagi kalau soal gadget sekarang gue lagi demennya tuh warna putih. Warnanya ini kalau Asus bilang adalah dreamy silver, tapi sejatinya ini warna cenderung feminim sih kalau gue ngelihatnya ya. Karena ini kalau dilihat dari sudut tertentu ada gradasi pink-pinknya gitu. Ada 3 warna lagi sebenarnya ya, warna merah, hijau, sama hitam. Nah tapi kenapa gue milihnya yang warna silver? Karena keyboardnya ini berwarna silver. Dan bisa dilihat juga di tombol enternya tuh ada aksen dikasih warna hijau stabilo gini. Gua sih ngeliatnya lebih demen aja warna silver ini ngebaur sama warna hijaunya ketimbang sama yang warna hitam. Soalnya kalau kita beli yang warna hitam, keyboardnya juga warna hitam, jadi kontras banget nih warna hijaunya. Keyboardnya sendiri buat gue pribadi nggak ada masalah, empuk sama presisi. Ada lampu backlit juga 3 tingkatan, jadi kalau kita ngetik di gelap-gelapan kamar misalkan, ya ini juga bisa. Warna silvernya nih senada sampai ke touchpadnya. Dan by the way, ini laptop ada fingerprintnya ya. Jadi lebih simpel aja kalau mau buka kunci layar laptopnya daripada masukin pin atau password. Dan fitur ini namanya Windows Hello. Buat port-portnya juga lumayan lengkap. Di kanan ini ada 2 port USB 2.0 dan 1 port microSD. Di sebelah kirinya ada port buat ngecasnya, HDMI, USB 3.2, Type-C, dan jack audio. Nah yang gue keluhin dari port ini tuh ada 2 ya guys. Yang pertama ini portnya kenapa micro SD sih card readernya, kenapa nggak SD card? Soalnya buat gue pribadi dan mungkin buat teman-teman kreator lainnya yang biasa bikin video ya, pakainya kan SD card. Jadi
ya PR aja sih bawa dongle-dongle kayak gini lagi kan buat mindahin datanya. Sedangkan kalau yang micro SD kayak gini biasanya tuh dari smartphone. Terus yang kedua adalah port ngecasnya. Port ngecas itu masih pakai yang model old school sih, pakai colokan yang adapter begini. Di saat beberapa vendor laptop ya bikinnya itu kan pakai USB Type-C buat ngecasnya. Jadi ya harusnya lebih simple aja sih. Di saat kita juga bawa colokan ngecas buat smartphone, itu juga bisa buat ngecas laptop, kan enakan kayak gitu harusnya, ya kan? Tapi ya masih untung karena dikasih casannya sekecil gini guys. Nggak kebayang kan kalau misalnya casannya dikasih segede batako kayak casannya Aeroge tuh. Dan by the way guys, ini laptop termasuk enteng karena beratnya cuma 1,4 kilo dan tipis juga sih karena cuma sekitar 1,6 cm aja tebelnya. Jadi menurut gua ini mobile banget buat teman-teman bawa kemana-mana. Nggak bikin cepet capek lah harusnya. Punya keluaran suara yang dituning sama si Harman Kardon. Laptop ini ngasilin suara yang bisa gue bilang detail, bassnya berasa, tapi suara yang dihasilkan menurut gue tuh kurang kenceng. Buat layarnya VivoBook S14 ini juga bezelnya tipis, Nano Edge bahasanya si Asus. Screen to body rasionya 85%, jadi makanya laptop 14 inci ini ukurannya tuh lebih kecil ketimbang 14 inci lainnya. Bahkan nggak jauh beda sama kertas A4. Viewing angle cakep, layarnya pakai panel IPS Full HD yang dukung sRGB sampai 100%. Dan gue udah cobain main di outdoor, ini juga nggak ada masalah. Warna sama tulisan masih jelas kebaca. Masih soal desain, engselnya VivoBook S14 kali ini bukan modelnya Ergolift kayak pendahulunya yang bikin bodinya tuh ngangkat. Kali ini engselnya normal aja dan bodi laptopnya jadinya ya stay sama aja. Ada total 5 bantalan buat ngejaga sirkulasi udaranya. 4 bulat gini materialnya karet dan ada 1 titik kayak pentol gini materialnya plastik keras. Dah, desain kelar. Lanjut pemakaian gua sehari-hari si laptop ini ya. Soal spek, laptop ini tuh pakai prosesor Intel i5 generasi ke-10 dan dual GPU Nvidia GeForce MX 250 sama Intel HD Graphic 520. RAM-nya 8GB dan SSD 512GB. Core i5 generasi 10 ini overall performanya 2 kali lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Soal benchmark, di sini gue udah nyobain pakai PC Mark 10 dapat skornya 3149. Sedangkan gue pakai 3D Mark Time Spy dapatnya 1284 poin. Gampangnya lagi kalau di real life aja ya, ini gue biasa kalau ngedit video tuh pakai Premiere Pro dan ini previewnya aja lancar guys, jadi jarang ada yang nge-lag sih. Terus gue nyobain main GTA 5 sama PUBG nih, lihat aja sendiri, mulus, aman, tentram lah pokoknya. Asal grafiknya ngikutin bawaan aja. Kalau dari gamenya medium ya udah medium aja, nggak usah ngeyel. Buat ngedit foto di Photoshop juga ini aman. Laptop ini juga punya fitur Wi-Fi 6, jadi kecepatan transfer datanya tuh bisa 4 kali lebih cepat, asalkan teman-teman juga punya router yang mendukung Wi-Fi 6. Dan juga walaupun bodinya compact ya, kita tuh dikasih baterai yang lumayan loh, 50 watt hour. Yang mana ini kalau gua pakai ini bisa bertahan seharian, tapi bukan buat ngegame ya. Paling kayak buka Microsoft Word, Excel, PowerPoint, standar-standar kayak gitulah. Cuma nggak enaknya laptop ini tuh kalau teman-teman makainya di pangku. Ini bagian bawahnya juga punya material aluminium. By the way, ini semuanya materialnya adalah aluminium guys. Jadi ya panas anget aja dah tuh paha kalau misalnya teman-teman pakai lama. Terus dia juga nggak bisa dibuka satu tangan, jadi mesti sambilan dipegang bodinya kayak gini. Mungkin karena laptopnya yang terlalu ringan ya, sementara engselnya kuat, jadinya ya harusnya lebih awet sih.
Oke, masuk ke kesimpulan ya. Laptop ini tuh dijual dengan harga retail mulai 14 juta rupiah dengan spek i5 kayak yang gue pegang ini. Laptop zaman sekarang yang bisa diandelin itu emang rata-rata harganya masuk ke belasan juta sih guys. Kecuali teman-teman emang pengen belinya yang model jadul, layar bezelnya masih tebel, baterai bisa dilepas, bodinya juga tebel, ya itu pastinya lebih murah. Cuma akan lebih makan waktu lagi. Gitu loh. Laptop itu emang bisa dibilang investasi sih kalau menurut gua, karena daya pakainya itu minimal itu 3 tahun, jadi beda banget ya sama sebuah smartphone. Jadi ya saran gua kalau teman-teman ada dana segini dan punya jiwa muda juga ya, apalagi kayak gue juga nih umurnya udah kepala 3 yang penting jiwanya muda ya nggak. Pengen punya laptop ini nggak salah banget sih. Buat main game performanya gitu ya, tadi kan udah lihat sendiri aman. Kalau diajakin main mabar sama teman sekantor ataupun teman sekampus ya ini masih bisa. Buat ngedit foto sama video juga jalan, aman aja, nggak ada masalah lah pokoknya lah. Jadi ya sekarang sebenarnya tinggal siapin dana aja. Dana teman-teman jangan goib gitu ya. Ya udah paling segini aja ya video kita kali ini untuk VivoBook S14 S433. Semoga bisa mencerahkan lagi ya teman-teman yang emang lagi ngincer laptop ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share ke teman-teman juga biar nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.